Hai guys, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventini di Vincere News. Kali ini gua akan membahas partai review antara Juventus melawan Cagliari, di mana hasilnya cukup mengecewakan, yang harusnya kita bisa menang, akhirnya seri, ya kan? Dan sudah beberapa partai Juventus itu clean sheet, akhirnya kebobolan juga lewat golnya penalti dari Marinnya Cagliari. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, gue akan membahas dengan para narasumber yang selalu mengisi di Suara Juventini, tepatnya di Vincere News. Nah, dan yang spesial lagi karena ini ada membership kami dari Suara Juventini, yaitu kenalan dulu dong Bang Rido nih, dari mana nih Bang? Silakan Bang. Halo Sobat Suara Juventini, kenalkan saya Rido, Juventini dari Bogor. Wih, dari Bogor. Baik, Bang Rido ini adalah salah satu membership kami yang selalu setia mengikuti channel kami dan join di membership di Suara Juventini. Nah, untuk satu lagi narasumbernya yang selalu mengisi di Suara Juventini yaitu Bang Andar Sofyan. Halo Bang Andar, apa kabar? Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Andra Sofyan, Juventini Singapura. Wih, jauh banget ya sampai Singapura nih, ya kan? Jauh-jauh buat ke sini nih. Baik, untuk materi kita kali ini, gue akan membahas di mana review antara Juventus melawan Cagliari, di mana hasilnya imbang, ya kan? Udah unggul lawan golnya Vlahovic, tapi di menit 80 something lah, 85 itu akhirnya kebobolan juga nih lewat penalti juga, yaitu Marinnya Cagliari. Nah, gua ingin bertanya nih kepada para narasumber dari Bang Andar, gimana tanggapannya dalam pertandingan antara Juventus melawan Cagliari. Silakan Bang Andar. Ya, sebenarnya dari awal ya, ini kan pertandingan yang harusnya secara di atas kertas kita kita menangkan dengan mudah dari rekor atau pertemuan 25 game sebelumnya kita menang 20 kali, seri 4 kali dan kalah cuma 1 kali. Jadi seharusnya memang historically ini it's an easy game gitu buat kita, apalagi kita baru baru aja um, pulang dari Leipzig dengan kemenangan dan gol yang sangat baik gitu dengan tingkat motivasi yang lagi tinggi-tingginya lah bisa dibilang gitu. Dan itu memang 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 terlihat di babak pertama ya, dalam artian ataupun the whole 90 menit tuh kita memang sangat menguasai pertandingan. Kita punya mungkin 8 atau 9 big chance, terus termasuk 4 yang sangat sangat harusnya bisa jadi gol tapi dia menjadi gol gitu. Em, Ya, sesuatu hal yang memang patut disayangkan, kita kehilangan 2 poin, membuat kita selisih 3 sekarang sama sama Napoli. Napoli. Kita 13, kemudian Napoli 16 di puncak klasemen. Em, iya, tapi banyak banyak pelajaran dari pertandingan ini sih, bahwa Serie A itu binatangnya lain gitu sama Champions League. Di Champions League mungkin kita akan lebih mudah untuk memainkan sepak bola ala Thiago Motta gitu, tapi godaan untuk menjadi lebih permisif atau lebih pragmatis di Serie A tuh gede gitu. Dan untuk bisa konsisten memainkan Thiago Motta ball ini di Serie A, memang rasanya Thiago Motta sendiri pun harus banyak belajar, dan pemain-pemainnya juga terus harus mengevaluasi diri ya. Apalagi dengan kondisi jadwal dan pemain yang sangat terbatas. Kalau tadi kita ngomongin babak kedua, memang agak agak ada mungkin agak disayangkan ketika Kopp Miners keluar, penggantinya Fagioli. Mungkin kalau penggantinya Yildiz akan lebih baik gitu, karena kita bisa lihat ketika Yildiz masuk di menit 70 sekian, akan terlihat Lebih hidup. permainan berbeda gitu, lebih hidup, Hidup. karena Mbak Gula nampaknya ya under the shadow gitu hari ini. Dan termasuk Cambiaso yang biasanya on fire juga hari ini menurut saya termasuk meredup lah. Em, Satu yang dikhawatirkan tentu Cup Miners ya. Ini dikonfirmasi dari Thiago Motta dalam wawancaranya setelah pertandingan. Dia bilang kenapa Cup Miners itu diganti di 40 menit di tengah babak, karena dia mengeluhkan rasa sakit di kakinya. Jadi ini berita buruk, semoga semoga hanya statik biasa, bukan cedera. Ya, kita nunggulah dari J Medical, nanti di Vincere News pasti ada dari Surat Juventus ini, dipantau aja gimana nasibnya Cup Miners. Tapi ya lumayan, kita ada 2 minggu international break habis ini, semoga pemain udah khususnya Cup Miners sudah pulih kembali, Momok ini mah karena international break, basic gue ngeri. ya. Tapi karena pemain seperti Cup Miners, Vlahovic itu kita Yildiz. nggak Yildiz tuh kita nggak punya gitu, nggak punya backupnya, nggak punya deputinya gitu. Jadi pemain-pemain ini yang kalau hilang di lapangan ya mempengaruhi
taktiknya Thiago Motta gitu, dan terbukti kan di babak kedua sebelum Yildiz masuk kita kayak bingung gitu, nggak ngalir gitu. Dan ya ini hal-hal non teknis begini yang memang memang hal baru ya menurut menurut saya yang mesti dihadapin sama Thiago Motta gitu. Mungkin di Bolonya seri it's okay gitu, tapi di Juventus eh, ketika lo harusnya menang dengan mudah atau di atas kertas lo menang tapi kemudian hasilnya seri, tentu rasanya sangat beda gitu, rasanya rasa kekalahan. Saya Oke. yakin semua pemain juga merasakan yang sama sih. Ini seri rasa kalah, apalagi kita nggak udah berapa pertandingan terakhir di tuan rumah kandang sendiri nggak pernah menang. Away justru kita lebih produktif gitu. Jadi Hmm. ini kan ya kalau quote unquote menyakitkan gitu. Itu sih dari saya, Bung Rocky. Oke, baik kalau gitu. Berarti menyakitkan walaupun kita tidak kalah ya kan. Gimana nih tanggapan jalannya pertandingan yang antara Juventus melawan Cagliari? Dari gua ke Bang Rido dulu nih. Silakan Bang Rido. Oh ya, makasih Pak Rocky. Ya kalau dari gue ya mungkin banyak juga nih Juventus ini di seluruh dunia mengatakan ini apa seri rasa kalah gitu ya. Seri rasa Lawan kalah. lawan Cagliari, kalau nggak salah tim zona degradasi dia ya, Iya Cagliari betul. ini. Ya kita lihat nih babak pertama itu kan, oh gue sampai nyatat loh itu dari menit 20 sampai 30-an awal itu ada mungkin 5 menit atau lebih tuh si Cagliari-nya tuh nggak pegang bola sama sekali gitu. Bola tuh ngalir aja dari kaki ke kaki pemain Juve. Cuman itu makanya yang kita sesalkan gitu ya, kenapa ini harus berakhir seri gitu. Hmm. Ya kalau kebobolan oke lah gitu kan, kalau menangnya 1-3 gitu kan kita bahagia juga, dengan apalagi itu penonton sold out infonya di Juventus Stadium, di Allianz Stadium. Nah jalan pertandingan itu ya gue lihat di babak pertama itu kan ya kita mungkin sama-sama tahu itu kurang kreativitas ya di tengah itu, memang karena Hmm. yang main itu Locatelli dan Thuram. Hmm. Locatelli dan Thuram ini menurut gue sih apa ya, agak bentrok mereka di posisinya itu gitu. Bentrok posisinya, cara main mereka beda tapi posisinya mereka tuh bentrok gitu. Jadi nggak nyambung, kayak nggak nyambung gitu. Hmm. Nah yang gue notice juga nih Thuram ini dia tuh terlalu mainnya direct ya. Jadi dia mainnya itu ya dapat bola, lari ke Hmm. depan. Bahkan dia lebih cepat lari bawa bola daripada ngejar 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 orang ya. Lebih cepat dia lari bawa bola. Dan itu nggak nyambung dengan Locatelli, orangnya yang kaku gitu. Orangnya statis, nggak bisa ngolah ngolah bola sekreatif dengan Fagioli. Makanya Cup Mainers itu agak agak sedikit sibuk dia di babak pertama. Nah, yang itu catatan pertama babak pertama itu juga Cup Mainers menyiapkan 2 peluang bersih ya. Satu shot shot dari sebelah kirinya Cagliari yang melambung ke atas, satu lagi posisinya dari sebelah kanan yang di tepi skipper. Hmm. Itu makanya Cup Mainers juga digantikan di babak kedua dengan Fagioli masuk. Harusnya gue mikirnya akan Thuram atau Locatelli yang diganti, tapi malah Cup Mainers yang diganti karena kayaknya Fagioli dan Kumanes ini lebih nyatu mereka gitu. Ya kita tahu dengan 2 kemenangan sebelumnya itu ya Fagioli, McKennie dan Kumanes itu yang paten di lini tengah, dan itu kita menguasai lini tengah. Tapi di pertandingan tadi babak pertama khususnya kreativitas kita tuh tidak berawal dari tengah, berasal dari sisi lapangan, baik itu Conceição atau Cambiaso yang inisiasi dengan Cambiaso yang di backup Locatelli malah di sebelah kiri. Hmm. Banggulanya agak mendem. Nah, Oke. di babak kedua juga ada perbaikan sedikit dari sisi kreativitas dengan masuknya Fagioli. Cuman itu bukan posisi terbaiknya Fagioli, walaupun dia dia mengatakan di biografinya ya, atau di film dokumenternya itu posisi aslinya itu adalah trequartista. Ya dulu Pirlo pun juga gitu, posisi aslinya trequartista, tapi dia lebih baik posisinya tuh lebih ke belakang, apakah itu regista atau ya regista lah, atau memang Hmm. center midfielder ini gitu. Oke, oke. Agak mendem dia di tengah tadi. Dan lagi ya seperti kita tahu ini kenapa gue masang foto Higuain ya, peluang bersihnya Vlahovic, bola pantul dari Douglas Luiz itu harusnya itu udah, Gol. ini akan jadi gol indah nih kalau bapak di belakang gue ini yang terima bola itu. Tapi Vlahovic ngesut keras tak terarah gitu. Oke, baik kalau gitu. Baik, dari Bang Rido mungkin seperti itu tanggapannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah gua akan menanyakan, adakah perbedaan taktik yang digunakan oleh Thiago Motta dalam pertandingan ini dibanding sebelumnya? Sama kira-kira apa momen yang krusial penentu hasil pertandingan tersebut? Nah, gua ke Bang Andar lagi nih, biar ganti-gantian dulu. Bang Andar, gimana Bang Andar? Em,
kalau secara taktik udah kelihatan ya, memang memang perubahan pemain yang di starting lineup ini yang membuktikan bahwa memang nggak mudah untuk memainkan 3 pertandingan dalam waktu seminggu gitu. Artinya Hmm. em, secara 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 dari point of view Thiago Motta, dia kemarin bilang di press conference-nya sebelum tandingan, dia bilang di Juventus tuh nggak ada deputi gitu, semua pemain tuh pemain utama gitu, nggak ada tuh pemain utama, pemain first team sama pemain cadangan, semua tuh sama. Tapi kan ya kita kan juga bisa tahu bahwa ada pemain-pemain yang memang memang bisa jadi pembeda, mana yang nggak bisa. Dan iya, duet Locatelli Thuram ini memang 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 baru dicoba dan agak lain memang hasilnya gitu, seperti tadi yang Rido juga sampaikan gitu. Tapi kan ya memang harus, semua ini kan harus kita coba, karena baik lagi, kalau kita pikir-pikir memang kita nggak punya precision buat nyoba 2 pemain ini. Jadi ini ya mesti dicoba di lapangan, mesti dicoba di Hmm. level kompetitif yang sangat tinggi gitu, khususnya Serie A. Kemudian juga kita berharap ada berharap ketika Conceição masuk dari menit pertama dia sama agresifnya dengan ketika dia masuk-masuk di menit-menit eh, atau 70-an menit-menit ya. jelang 70-an sebelumnya gitu. Tapi kan ternyata hasilnya tidak sebaik itu gitu. Jadi memang perubahan ya ada, ini kelihatan banget memang kita lebih menghemat tenaga. Tapi dalam artian ya wajar lo menghemat tenaga setelah lo 2 pertandingan dalam waktu berdekatan, plus lawannya juga dianggap relatif lebih mudah lah Cagliari gitu. Tim yang saat ini justru sedang berjuang keluar dari zona degradasi gitu. Oke, baik. Untuk Pertanyaan kedua tadi soal momen krusial dari penentu pertandingan tersebut apa kira-kira? um, rasa dendamnya Yari Mina ya kayaknya. Jadi Oh, ya, ya, jadi ya. si si Mina ini pintar ya. Maksudnya dia, iya, ini kelemahannya Juventus yang pemain-pemain muda ini, kita nggak punya pemimpin yang bisa kayak kalma-kalma gitu. Ini pemain-pemain yang masih berapi-api semua, dipancing banget sama Conceição dan Vlahovic, dipancing banget sama Mina, sehingga menjadi eh, pribadi yang berapi-api, yang lebih yang tidak tenang, dan itu berhasil gitu. Apalagi kemudian ditambahin bumbu-bumbunya ya, si Mina bilang, oh gue ini sahabat deketnya Cuadrado, dan gue tuh nggak suka banget apa yang Juventus lakukan terhadap Cuadrado yang akhirnya pindah ke Inter. Aneh juga, tapi maksud gue Ya. ya ini emang emang cywar yang, iya, iya, lo sebagai pemain Juventus, main muda, walaupun lo muda, ya ini hal-hal yang umum yang kalau bisa dapetin gitu, cywar baik dari pemain kayak ya yang dari kayak Mina, atau cywar yang lo hadapin dari wasit gitu, kayak yang, iya, kalau lo main di tim lain mungkin yang nggak akan kartu merah, nggak akan langsung dianggap diving kartu gitu kalau saya itu. Tapi kalau lo main buat Juventus, itu very different animal gitu. Itu sih Oke, Itu kalau baik. body. Juventus persis. everybody ya kan. Nah iya persis itu. Baik, kalau untuk Bang Rido, bagaimana? Adakah perbedaan taktik yang digunakan Mota pada pertandingan ini dibanding pertandingan sebelumnya, sama kira ada momen krusial apa yang menentu jadi hasil pertandingan tersebut? Silakan, Bang. Nah, ini yang jadi catatan gue juga nih. Jadi, oh, ini gue nggak tahu apakah karena Mota ini, ya kita semua tahu lah dengan kedalaman skuad Juventus di lini tengah sekarang ya, dengan 6 pemain itu yang berpotensi bisa jadi starter semua gitu ya. Nah, cuman yang gue tangkap, Mota jadinya nggak menyiapkan taktik plan B gitu. Hmm. Jadi dia hanya melakukan rotasi pemain, berharap hasil yang sama dengan taktik yang sama. Karena gue lihat taktiknya itu masih sama dengan fluidnya posisi para pemain gitu ya. Cuman karena tadi itu adalah Thuram dan Locatelli, dia tidak sefluid antara McKinney dengan Fagioli ya. Jadinya kan itu nggak jalan. Gue malah lihat tadi Cambiaso tuh hilang, kenapa? Karena dia tuh selalu backup posisinya, oh, posisi lini tengah. Gue malah lihat babak kedua tadi malah Cambiaso tuh ada di lini tengah, makanya kiri kita tuh sangat nggak hidup gitu. Masuknya Yildiz makanya baru bisa lebih nyala, dan itu pun dengan aksi individunya Yildiz, bukan dengan support dari Cambiaso. Nah, ini yang harus dijadikan PR sama Mota. Dia harus menyiapkan taktik cadangan ya, atau formasi cadangan. Terserah lah apakah dia mau ngejar set piece dari set piece, apakah dia mau rubah formasi, mencoba dari lini kedua gitu. Apalagi dia tahu dia nggak punya deputi untuk di lini depan si Dusan Vlahovic ini. Itu aja yang jadi catatan gue terhadap Thiago Motta. Karena kita udah lihat hasilnya, itu kita udah punya 4 hasil seri loh Hmm. di seri sekarang gitu kan. Jadi Mota sudah harus mulai menggali lagi apa plan B dia untuk menghadapi situasi-situasi kayak ini. Jangan ngarepin kedalaman pemain aja gitu. Memang kedalaman pemain juga bisa gitu, kayak misalnya kayak siapa, Douglas Luiz tadi masuk, dia punya momen of glory juga tadi kan, ketika dia melakukan shoot yang harusnya dikonversi rebound sama
Vlahovic gitu ya. Tapi dia didahului juga dengan kesalahan yang dia bikin itu, dan itu jadi catatan lagi buat kita. Mota harus benar-benar untuk cari plan B untuk bisa konsisten hasilnya. Nah kalau mau spesial ya gue bilang ya empat peluang bersih yang tidak bisa dikonversikan dengan gol itu ya. Ada 2 dari Koeman, 2 dari Vlahovic. Dan gue sudah sadar ketika menit 70-an itu kita ini bisa kecolongan gitu. Dan apesnya itu terjadi dari pelanggaran yang nggak perlu dari Douglas Luiz gitu ya. Douglas Luiz, kalau gue kritisi untuk Douglas Luiz ini, dia tuh agak apa ya, terlalu lamban lah untuk di skemanya Thiago Motta gitu. Dia harus memperbaiki, atau Motta harus mencarikan taktik yang bagus buat formasi yang bagus buat Douglas Luiz ini. Kalau di Aston Villa bagus sih dia ya. Nah itu makanya karena terlalu nyaman di EPL kan jadi agak gemetar di Serie A. Oke, baik. Itu untuk momen-momennya apa lagi? Itu aja. Iya tadi itu kan 2 peluang. Kalau makanya kalau orang menyalahkan Douglas Luiz ya gue menyalahkan ya 4 peluang bersih yang nggak bisa dikonversi dengan gol itu Oh, gitu. Vlahovic. Bayangin aja nih formasi possession kita itu 75% loh. 4 Iya. peluang bersih itu jadi gol gitu kan. Oke, baik kalau gitu. Baik, gua akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya tentang rating nih. Kira-kira siapa pemain terbaik di laga kali ini dari Juventus dan bagaimana dampak hasil pertandingan ini terhadap posisi Juventus di klasemen Serie A? Kalau gua melihat dari salah satu situs website itu Footmob itu Vlahovic nilainya tinggi sekali nih. Malah kira 8,0 menjadi bintang. Nah, kira-kira Bang Rido ada pendapat tersendirikah siapa pemain terbaik pada laga kali ini? Gue belum cek Maruki. Kalau lu berapa nilai? 8,0 untuk Vlahovic, ya kan? Kalau lu? Kalulu itu 7,5, ya kan? Dari situs. Ya kalau pemain terbaik tadi itu menurut gue ya si tampan Kalulu ini gitu. Dia ada di Hmm. mana-mana dia. Oh, Dia ada di banyak blocking mana-mana. juga dia itu ya, banyak intercept juga Iya, tadi. ya. Blocking kan kita udah sama-sama tahu atribut dia kan ya. Teman tadi itu dia tuh lebih ada di mana-mana menurut gua. Gatti malah nggak terlalu mobile dia. Kalau Lumi tadi ada di mana-mana, dia sering build up dari belakang, apalagi dan dia larinya tuh cepat banget loh. Gue baru sadar loh. Kalau lu tuh larinya kencang banget. Ini Badannya aerodinamis, gue bandingin sama Douglas Luiz itu sangat beda dia. Kalau Douglas Luiz tuh kayak ada yang counterweight-nya di belakang sehingga dia agak berat buat lari. apa Kalau lu ini layang banget ya. Jadi menurut apa gue sih pemain Douglas Luiz ketempelan kali ya, berat gitu kali ya. itu makanya. Jadi menurut gue kalau lu jadi pemain terbaik kita tadi, karena jadi kenapa kalau lu terbaik berarti kan memang tidak jalan, ada yang kurang dari lini tengah dan lini depan kita gitu ya. Oh ya 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 ya. Gue ngeliat itu kalau lu tuh tadi ada di mana-mana, dia build up, dia melakukan defense yang baik, dia menjadi pengganti Bremer yang sangat baik gitu ya. Gue sangat berharap kalau lu ini jangan pernah cedera. Oke, baik. Karena Jadi ini pemain penting ya, walaupun terbuang dari AC Milan gitu itu. jadi kalau kalau lu sampai cedera, penggantinya Kabal juga bisa dia juga Hmm. cepat dia juga, tapi dia kurang tenang kalau Kabal ini. Makanya Hmm. dia sekarang belum dipakai lagi sama Mota gitu. Kalau lu lah jadi pemain terbaik kita tadi menurut gua pertandingan. Oke. Dia Dan mana-mana. dampaknya gimana nih terhadap hasil pertandingan ini di klasemen sementara nih? Kan kita seri nih. Nah, nah itu gue dari tadi juga mantengin nih skornya Empoli sama Lazio ya. Empoli tadi sempat unggul, sekarang ternyata di half time dia ditahan sama Lazio, disamain. Karena kalau Empoli sampai menang, itu poin kita sekarang akan sama dengan Empoli. Dia Hmm. 4 gitu ya. Ya bayangin aja kita dengan investasi yang semasif itu di pramusim, kita disamain sama Empoli sekarang gitu ya. Oke lah, ini kita terjadi di awal musim ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut setelah sampai winter break nanti, sehingga kita udah mulai konsisten ya. Hmm. Mudah-mudahan, dan gue bersyukurnya ini terjadinya di awal musim gitu ya, bukan Hmm. di akhir musim, sehingga Mota masih punya banyak waktu dia buat melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi, nah ini kalau Milan menang nanti lawan Fiorentina, kita akan turun ke peringkat 4. Jadi kita turun 2 posisi jadinya ya. Sekarang kita di Hmm. posisi, ya berharap aja nanti Milan bisa Seri apa kalah gitu ya. kalah lawan Fiorentina gitu ya.
Baik, kalau untuk Bang Andar, kira-kira siapakah pemain terbaik Juventus pada laga antara Juventus melawan Cagliari dan kira-kira dampaknya seperti apa di klasemen sementara Serie A Liga Italia ini? Silakan Bang Andar. Iya. Satu nama. I'm not a fan of this player, tapi dia main bagus sih. Saya credit when it's due. Jadi Locatelli sih. Locatelli, Locatelli. Locatelli jadi pemain tengah di babak khususnya di babak pertama tadi yang paling bersinar ya. Maksudnya dia bisa membuat em, yang lain tuh lebih bebas berkreasi karena dia menjaga kedalaman tim sih. Jadi mampu mampu membuat Juventus lebih nyaman di lini pertahanan karena Hmm. dan yang kita lihat makanya ketika dia diganti ya itu akhirnya kita lebih gampang untuk di pressure di akhir dan akhirnya kejebolan itu. Jadi menurut saya Mhm. unsung hero-nya yang orang suka terlewatkan gitu di dan pertandingan ini sih Locatelli ya. Maksudnya em, di antara semua pemain lah gitu di pertahanan itu kalau kita bilang Kalulu memang oke dia jadi tembok lah jadi bricks gitu dan tapi itu memang sudah topoksinya dan buat saya ya dia bermain sangat baik tapi seharusnya ketika di tengah itu bisa dikonter duluan ditahan sama Locatelli misalnya kejebolan-kejebolan atau apa yang Kalulu lakukan itu harusnya nggak perlu kejadian gitu sih jadi buat saya di pertandingan ini pemain terbaik saya Locatelli. Oke, dan terus gimana dampaknya terhadap klasemen sementara nih? Bisa nyodok nggak ntar nih? Ya klasmen ya kita pemain juga kayak tutup mata dulu lah sama klasmen Hmm. satu per game kita 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 selesaikan dulu. Hmm. Em, Thiago Motta juga rasanya nggak perlu di terlalu pressure yang will be there gitu kita bakal jadi title contender sih selama kita nantinya sudah bisa kayak Rido tadi bilang udah punya plan B C D E menghadapi tim-tim yang di Serie A ini yang binatangnya berbeda gitu dengan tim-tim yang main di Eropa yang memang main untuk menang gitu kalau kalau di Serie A ini kan aura-auranya begitu kayak Cagliari aja rasanya nahan Juve tadi udah kayak juara udah kayak lolos degradasi gitu padahal belum tahu nih masih masih peringkat 15 juga kan masih bisa degradasi tapi rasanya ketika bisa nahan Juve itu udah lain gitu bau-baunya. Mungkin pestanya udah kayak apa di ruang ganti kita nggak tahu. Tapi yang pasti ya inilah yang harus dihadapin sama Thiago Motta dan pemain-pemain muda Juventus ini gitu. Sesuatu yang mungkin mereka bayangkan aja nggak pernah gitu. Hmm. Jadi mereka baru ngerasain sekarang dan ini yang mereka harus segera bisa mencari solusinya baik pelatih, baik pemain, gimana caranya menghadapi tim-tim yang nahan imbang Juve aja udah rasa juara gitu. Jadi ini sesuatu yang secara mental, teknikal, taktikal semuanya memang masih terus harus di upgrade ya. Dan iya buat buat teman-teman Juventus ini juga ya tim ini masih baru banget gitu, masih muda banget. Kita kan harapannya Juventus tuh bukan tim yang satu kali Scudetto terus musim depan diganti. Kita kan maunya kalau Juventus juara tuh ya 5 tahun, 9 tahun gitu. Oh iya. Kita terus yang juara gitu. Jadi Amin. memang harus dibangun dari pondasinya dan pondasinya ya pemain muda ini Yildiz masih 19 tahun, pemain tertua kita 24 tahun misalnya average gitu kan masih muda banget gitu. Ini Juventus yang Juventus tuh kerjanya kayak bikin rekor terus oh pemain termuda di starting line up, pemain termuda di ini, pemain termuda gitu. Ya. Ini pondasi yang dibangun sih dan menurut saya arahnya udah ke sana. Jadi rasanya untuk melihat em, apa namanya klasemen setiap minggu tuh rasanya nggak perlu juga sih. Tapi kita tahu will be there. Siap, baik kalau gitu mungkin segitu saja pertanyaannya karena kita akan mulai nggak usah panjang-panjang karena ribet ya kan. Karena habis ini jeda internasional semoga tidak ada yang cedera karena momok semua Amin. klub di Eropa jeda internasional ada aja yang cedera ya kan. Kita berharap aja yang pemain-pemain dipanggil oleh timnas bisa kembali lagi lawan Lazio ya nanti ya tanggal 20 kalau nggak salah ya. Betul, betul. Baik, kalau gitu. Terima kasih Bang Rido, Bang Andar atas Ya, atensi dan waktu kesempatannya pada kali ini. Dan kawan-kawan sama-sama. yang ingin berkesempatan seperti Bang Rido, monggo ikut di join membership Suara Juventus ini. Karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih kayak Bang Rido ya kan, tampil di YouTube kami ya kan. Ngomong-ngomong, ngeluarin unek-unek tentang Juventus. Dan jangan lupa juga di subscribe serta di komen di kolom komentar karena dengan begitu kita terima saran dan kritik dari kalian. Dengan begitu channel kita bisa lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa di-share ke kawan-kawan nih di pelosok manapun ya kan ada channel yang bisa beropini
ngobrol-ngobrol santai tentang Juventus yaitu di Suara Juventus. Akhir kata dari gua terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bang Rido terima kasih, Bang Andar. Kita jumpa di lain waktu. Fino alla fine, Forza Forza Juve! Juventus. Mantap. Juventus versus everybody.